Perkenalkan, nama saya Rina Amalia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Word. Microsoft Word adalah program pengolah kata atau dokumen yang berisi teks atau gambar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fitur-fiturnya dulu. Yang pertama, Quick Access Toolbar terdiri dari tiga tombol, yaitu ada tombol Save, Undo, dan Redo. Misalnya, di sini juga ada Customize Quick Access Toolbar jika kita ingin menambahkan tombol-tombol pada sebelah sini. Misalnya kalau saya ingin menambahkan tanda open, bisa langsung otomatis masuk di sini. Kemudian di sini ada title bar, itu menunjukkan atau menampilkan dokumen yang sedang aktif. Kemudian di sini ada menu-menu bar, misal itu kayak file, home, insert, design, layout, reference, mailings, review, dan view. Kemudian di sini ada clipboard, ada tanda, ada sub menu terdapat icon paste, etude, cut, copy, dan format painter. Paste berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Cut berfungsi untuk memotong teks atau objek yang dipilih. Copy untuk menyalin teks atau objek yang dipilih. Format painter berfungsi untuk meniru format halaman ke dokumen lainnya. Kemudian di sini ada font. Font itu digunakan untuk mengatur huruf dimulai dari jenis huruf, ukuran huruf, dan lain sebagainya. Yang pertama itu font size, itu untuk mengatur ukuran huruf. Ada grow font untuk memperbesar huruf secara instan. Kemudian ada shrink font untuk memperkecil huruf secara instan. Kemudian terdapat juga tombol-tombol bold untuk menebalkan teks. Misalnya kita ingin menebalkan teks. Ada italic untuk memiringkan teks. Ada underline untuk memberikan garis bawah pada teks. Dan lain sebagainya. Kemudian di paragraf digunakan untuk mengatur paragraf, dimulai dari mengatur mengatur jarak antara setiap baris atau line spacing dan lain sebagainya. Di sini ada tombol bullet untuk memberikan tanda bulat. Kemudian ada numbering untuk memberikan format penomoran. Terus ada decrease indent untuk menggeser baris kedua ke paragraf ke kiri. Kemudian ada increase indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Kemudian di sini ada align left text untuk mengatur teks rata kiri. Kemudian ada center untuk mengatur teks rata tengah. Kemudian ada align right untuk mengatur teks rata kanan. Ada justify untuk mengatur teks rata kanan kiri. Kemudian di sini pada style itu berguna untuk menjaga agar formal dokumen tetap konsisten meskipun digunakan oleh beberapa orang. Misalnya ada heading 1, heading style, berisi pilihan format penjujulan paragraf terpilih. Kemudian ada change style berisi pilihan tema paragraf. Kemudian pada tab insert, di sini tuh page biasa digunakan untuk mengedit pada halaman kerja. Ini page. Dalam page itu terdiri dari cover page untuk memberikan sampul pada halaman. Kemudian ada blank page untuk menyisipkan halaman kosong. Kemudian ada page break
untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Kemudian ada table, berfungsi untuk membuat tabel. Pada tabel tersebut ada insert table untuk menyisipkan format tabel. Nah, menyisipkan format tabel secara otomatis sesuai baris dan kolom yang diseleksi. Misalnya kita mau bikin beberapa kolom dan beberapa baris. Nah, nanti akan terjadi dengan secara otomatis. Kemudian pada insert table juga ada draw table untuk mengatur style. Misalnya kita ingin menggambar tabelnya. Nah, nanti akan tergambar secara otomatis juga. Kemudian di sini ada pictures. Picture itu untuk menambahkan gambar dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada header dan footer. Header dan footer tuh kayak misalnya kita ingin membuat teks pada bagian atas atau bawah pada lembar kerja. Misalnya header itu untuk menambahkan teks atau pada bagian header atau bagian atas yang akan tampil pada setiap halaman dalam dokumen. Misalnya kita pilih yang blank. Nah, bisa kita tulis. Nanti tiap halaman itu akan muncul seperti itu. Kemudian ada footer. Footer itu untuk menambahkan teks atau objek pada bagian bawah yang akan tampil pada setiap halaman dokumen. Misalnya kita mau buat halaman di sini, nomor halaman misalnya 1, tinggal tekan. Jadi, tiap halaman itu ada 2, halaman 1, 2, dan lain sebagainya. Kemudian ada text box itu untuk menyisihkan kotak teks pada dokumen. Ada word art untuk menyisipkan dekorasi pada dokumen doorknob untuk menambahkan huruf. Doorknob itu untuk menambahkan huruf dengan ukuran besar pada paragraf awal. Ada objek juga untuk menyisipkan objek ke dalam objek. Kemudian di sini ada desain untuk mendesain atau ada untuk tema pada dokumen. Kemudian pada layout tuh ada margin atau panjang dan lebar pada sebuah kertasnya. Ada orientation, itu bisa portrait atau landscape. Bisa lebar atau bisa kecil. Ada size atau ukuran kertas. Misalnya mau buat apa gitu bisa A4. Ada columns, misalnya setiap paragraf tuh ada mau bikin 2 halaman atau bikin 1 halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Atalia dari jurusan Manajemen A1 NPM 20111040. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft PowerPoint.
Microsoft PowerPoint tuh rada sama kayak Word. Jadi di sini tuh ada tombol undo, ada tombol edo, ada start from beginning. Pada clipboard itu ada paste, fungsinya sama untuk menempelkan hasil copy atau cut. Kemudian ada cut untuk memotong teks atau objek yang dipilih. Kemudian ada copy untuk menyalin teks atau objek yang dipilih. Terus di sini ada slide. Slide itu untuk di sini ada slide itu untuk menambahkan dokumen baru. Misalnya di sini ada kita mau tambahkan dokumen baru, misalnya ada title slide, ada title content, section header. Misalnya kita mau tambahkan title content. Kemudian di sini ada font. Font itu fungsinya sama juga, ada tombol bold untuk menebalkan huruf, ada italic untuk memiringkan huruf, ada underline untuk menambahkan garis bawah pada huruf. Di sini ada font size untuk mengatur ukuran huruf, ada mengatur ukuran huruf secara instan, ada untuk mengatur ukuran huruf atau membesarkan huruf secara instan. Kemudian ada shrink font, itu untuk memperkecil huruf secara instan. Pada paragraf, ada bullet, pada paragraf itu ada bullet untuk memberikan bulat pada paragraf. Kemudian ada numbering untuk memberikan format penomoran, dan ada decrease indent untuk menggeser baris kedua paragraf kiri, ada increase indent untuk mengatur atau menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Kemudian di sini ada text direction untuk memiringkan huruf. Misalnya kita menulis, terus kita tekan text direction. Mau dikasih begini atau mau dikasih begini. Kemudian di sini ada drawing, kita bisa menambahkan objek-objek. Misalnya kita mau menambahkan objek bintang pada kemudian di sini ada insert, ini untuk membuat tabel. Terus ada text box, header dan footer juga. Ada word art untuk membuat huruf jadi lebih bagus. Tuh. Ada desain di sini. Desain itu untuk membuat atau membuat halaman dokumen menjadi lebih bagus. Misalnya ini kita tekan ini, jadi lebih bagus. Membuat tampilan jadi lebih bagus. Kemudian ada transition. Misalnya kita mau tulis sesuatu, terus kita akan transition, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ada animation. Animation tuh misalnya kita membuat hurufnya kayak lebih menarik gitu. Nah, misalnya ini, nanti dia akan muncul begini. Kemudian ada slideshow.
ada review dan view. Sini juga bisa kita tambahin ruler untuk mengatur paragraf. Kemudian di sini ada file untuk membuat dokumen baru atau save dokumen atau save as. Mungkin itu saja dari saya. Sekian.